Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatim Fazah. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat instrumen teknik dalam industri. Saksikan terus videonya. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perforatic plate. Perforatic plate dalam instrumen industri adalah lembaran logam berlubang yang digunakan sebagai komponen pelengkap dalam sistem instrumen industri untuk berbagai tujuan seperti pelindungan sensor, penyaringan media, pengondisian aliran, dan ventilasi. Lalu, peran perforatic plate dalam instrumen industri yaitu yang pertama sebagai pelindung atau protective shield, yaitu melindungi sensor atau instrumen dari kerusakan mekanis. Lalu yang kedua, ada filter dan penyaring, yaitu digunakan pada sensor tekanan, aliran, dan temperatur untuk menyaring partikel besar sebelum media mencapai elemen sensornya. Lalu yang ketiga, ventilasi dan pendingin instrumen. Perforatic plate digunakan pada panel instrumen atau enclosure untuk memberikan sirkulasi udara, membantu pendinginan peralatan elektronik atau instrumen yang sensitif terhadap suhu. Lalu yang kedua ada grating plate. Grating plate dalam instrumentasi industri adalah lembaran logam atau material lainnya yang berbentuk kisi-kisi atau jeruji dan digunakan biasanya sebagai platform pelindung atau media pendukung di area industri. Biasanya bukan secara langsung sebagai bagian dari alat ukur atau sensor, tetapi sangat penting untuk keselamatan akses dan perlindungan dalam sistem instalasi instrumen. Lalu fungsi grating plate dalam konteks instrumentasi industri yaitu yang pertama sebagai platform akses ke instrumen. Grating dipasang di sekitar tangki, pipa atau panel instrumen sebagai jalan kaki teknisi saat melakukan kalibrasi, inspeksi, atau perawatan sensor dan transmitter. Yang kedua, keamanan instalasi instrumen, yaitu digunakan sebagai penutup saluran atau parit kabel agar teknisi tidak tersandung dan kabel tetap terlindungi. Yang ketiga, ada sirkulasi dan drainase. Desain kisi-kisi memungkinkan air, gas, atau cairan proses mengalir ke bawah tanpa menyebabkan genangan. Sangat berguna di area dengan sensor level atau sistem pneumatik. Dan yang ketiga ada handrail. Handrail adalah pegangan pengaman yang biasanya dipasang di sekitar platform tangga, area instrumen atau jalur akses, bertujuan untuk menjaga keselamatan teknisi saat melakukan instalasi, inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan alat-alat instrumentasi di area industri. Dan ada juga fungsi handrail dalam instrumentasi industri, yaitu yang pertama, keselamatan kerja, menjaga teknisi atau operator terjatuh saat mengakses area instrumen yang berada di ketinggian seperti tangki, menara, atau platform. Yang kedua, bantuan saat bekerja, menjadi penopang tubuh saat teknisi membawa alat kalibrasi, membuka panel instrumen, atau bekerja dalam posisi sulit. Yang ketiga, pembatas area berbahaya, menandai area yang berdekatan dengan instrumen sensitif atau proses berbahaya, seperti dekat sensor tekanan tinggi, sistem valve otomatis, atau pipa panas. Yang keempat ada cock valve. Cock valve adalah jenis katup manual kecil yang digunakan untuk mengatur, membuka, atau menutup aliran fluida atau cairan atau gas, terutama pada alat ukur seperti pressure gauge, manometer, dan transmitter tekanan. Fungsi cock valve dalam instrumentasi industri yaitu sebagai yang pertama, mengisolasi alat ukur, yang kedua, melindungi instrumen, dan yang ketiga, membuang udara atau cairan, yang keempat, pengalihan aliran. Dan yang kelima ada gap valve. Gap valve adalah jenis katup atau valve yang digunakan untuk mengalirkan atau menghentikan aliran fluida secara penuh, biasanya pada sistem perpipaan besar. Meskipun tidak digunakan langsung pada alat ukur seperti sensor,
gas valve berperan penting dalam mengatur aliran ke sistem industri atau proses industri. Lalu yang keenam ada pressure gauge. Pressure gauge adalah alat ukur tekanan yang digunakan untuk menampilkan besar tekanan fluida atau gas atau cairan dalam sebuah sistem secara langsung dan visual, biasanya dalam satuan bar, PSI, atau PA. Lalu fungsi pressure gauge dalam instrumen industri yaitu yang pertama, monitoring tekanan proses, yang kedua, menjaga keselamatan sistem, yang ketiga, kalibrasi dan verifikasi, dan yang keempat, deteksi masalah proses. Dan yang ketujuh, dalam instrumentasi industri, pressure transmitter adalah alat ukur tekanan yang mengubah tekanan fluida atau gas atau cairan menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke sistem kontrol seperti PLC, DCS, atau SCADA. Fungsi pressure transmitter dalam instrumen industri ada yaitu yang pertama, mengukur tekanan proses secara otomatis, mendeteksi tekanan fluida dalam sistem pipa, tangki, boiler atau reaktor. Yang kedua, mengirim data ke sistem kontrol, yaitu mengirim sinyal ke PLC atau DCS untuk pemantauan dan pengendalian otomasi proses industri. Dan yang ketiga, bagian dari sistem kontrol otomatis, berperan dalam loop kontrol, tekanan untuk mengatur katup, pompa atau sistem pendingin serta otomatis berdasar nilai tekanan. Dan yang kedelapan, ada water trap. Water trap adalah alat atau komponen yang digunakan untuk menangkap dan membuang air atau kondensat dari sistem aliran gas atau udara sebelum masuk ke alat ukur atau sistem kontrol. Water trap sangat penting untuk melindungi instrumen sensitif dari kerusakan akibat air. Ada juga fungsi water trap dalam instrumentasi industri, yaitu yang pertama, melindungi instrumen, mencegah masuknya air ke dalam sensor tekanan analyzer gas atau sistem pneumatik yang bisa menyebabkan kerusakan atau pembacaan error. Yang kedua, menjaga akurasi pengukuran. Air dalam aliran gas bisa mengganggu proses pengukuran terutama untuk analyzer gas atau seperti O2, CO, CO2, H2S. Dan yang ketiga, meningkatkan umur peralatan, menghindari korosi atau kontaminasi pada peralatan instrumentasi. Dan yang keempat, mengamankan sistem pneumatik. Pada sistem pneumatik, air bisa menyebabkan kerusakan katup atau aktuator jika tidak dipisahkan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.